Hai, gimana kabarnya? Kali ini sepenggal kata kita mau bahas film berjudul Puppy Love dari United States yang tayang pada Agustus 2023 dengan genre romance komedi. Ketika hidup terfokus dengan diri sendiri, mata batin akan menutup hati dari banyak hal yang mungkin menarik. Tapi dengan membuka diri, apakah bisa jauh lebih baik? Bangun di pagi hari, Nicole bersiap. Melakukan perjalanan, ia sambil video callan sama pacarnya. Dalam panggilan, si pacar mau ikut ke acara keluarga Nicole. Tapi Nicole tolak, beranggapan kalau pacar nggak seharusnya ikut dalam acara keluarga inti. Terjadilah cekcok di antara mereka, karena mereka beda pandangan dalam hubungan. Di mana Max memesan kopi dan membersihkannya. Lanjut perjalanan mendatangi kantornya, ia cukup gugup. Coba menenangkan diri, tapi dikelakson mobil lainnya. Temannya telepon dan bilang kalau Max itu konyol, terus bergerak di tempat yang sama seperti orang yang baru belajar mengemudi. Si teman mau, Max memarkirkan mobil dan masuk ke kantor. Cuma, Max masih gelisah. Ia pergi. Ke rumahnya, Max komunikasi lagi sama terapis psikologisnya. Max cerita semua yang terjadi. Bagaimana ia sudah coba memberanikan diri, tapi hasilnya nihil. Psikiater jawab, Max harus ada cerminan diri, biar tahu caranya interaksi dengan orang lain. Psikiater minta Max memelihara anjing untuk membangun rasa emosional dalam diri, menjadikan teman ngobrol dan membuka diri. Tapi Max beralasan kalau ruangannya terlalu kecil. Psikiater menjabarkan harus ada tindakan untuk perubahan. Psikiater harap Max perlahan bisa membuka diri dengan lingkungan dan gak takut dalam kerumunan. Max coba memahami semua perkataan psikiater. Balik ke Nicole, ia tiba. Masih sambil teleponan, tapi kali ini bahas kerjaan. Masuk ke ruangan, Nicole disambut sama atasan dan diberikan kerjaan tambahan. Ia diberikan posisi yang baru. Selesai kerja, Nicole mau balik ke apartemennya. Cuma seekor anjing terlihat yang minta ikut, tapi Nicole tolak. Sedangkan Max ke dokter hewan. Di sana, ia mau beli anjing, tapi nggak mau anjing yang berisik. Ia minta anjing yang nurut dan mendapati satu. Anjing itu diberi nama Hall. Sedikit canggung, tapi Max memperlihatkan setiap sudut rumah dan menjelaskannya secara detail. Yang mana, Nicole masuk ke rumah ibunya. Sempat kaget sama kucing yang ada, tapi ia bertemu juga sama ibunya. Cuma, ia minta Nicole melepas sepatunya. Kakak dan calon iparnya juga datang. Itu acara keluarga yang dimaksud di awal cerita. Coba membicarakan banyak hal, mereka memperakrab diri. Di mana Max sudah mau tidur. Sedangkan Nicole, habis dari acara keluarga, ia menikmati hari, minum bersama hilangin penat. Yang mana Max terbangun. Hall terus bersuara nggak bisa ambil mainannya. Sekarang, Nicole agak sempoyongan. Ia mau masuk ke apartemennya, tapi anjing masih ada di sana. Nicole jadi membawanya masuk rumah, ia juga membersihkannya. Malam berlalu, pagi menyambut. Nicole membawa anjing itu ke dokter hewan. Dokter sudah mengecek semua keadaan, terlihat baik-baik saja. Cuma dokter bilang, anjing itu punya testikel yang gak sempurna. Dokter menyarankan agar anjingnya dikasih suntik cacing untuk menghindarin berbagai penyakit yang mungkin bisa nular ke manusia. Tapi Nicole ngerasa itu gak perlu, karena itu bukan anjingnya. Beralasan cuma mau memastikan aja. Dokter beranggapan kalau Nicole punya luka batin. Minta Nicole gak boleh menelantarkan anjing. Dokter menyarankan untuk Nicole membawanya ke penampungan hewan. Max juga mengisi harinya untuk bersantai. Mengajak Hall jalan-jalan. Ia bertemu dengan orang lain yang membawa anjing dan mereka ngelakuin interaksi. Tapi Max ngerasa gak suka. Ia jadi pergi dan balik ke rumahnya. Psikiater mau Max melakukan terapi lanjutan untuk coba kencan dengan orang lain. Kini, Nicole berfoto dengan anjingnya yang diberi nama Shining. Mengunggahnya di profil aplikasi Bumble, Max juga melakukan hal yang sama. Terus melirik yang dicari, Max lihat profil Nicole dan bertanya ke Hall yang langsung dikliknya. Mereka terhubung, Max panik. Paginya, si teman jadi datang. Ia memberikan petuah untuk Max lakukan saat berkencan. Namun, sarannya itu nggak masuk akal di mata Max. Coba bertemu dengan orang yang ada di aplikasi,
Max datang lebih dulu. Mereka jadi jalan bersama. Nicole lihat makanan, ia menghampiri. Tapi Max mau Nicole memastikan makanannya higienis. Sebelum duduk, Max juga terlihat membersihkan tempatnya. Nicole datang langsung menawarkan makanannya. Cuma Max yang cukup bersihan ini minta Nicole membersihkan tangan terlebih dulu. Nicole langsung maksa Max memakannya, yang ternyata Max kepedesan. Dengan cepat Nicole menyodorkan minumnya yang sebenarnya Max enggan karena akan berbagi liur sama orang yang gak dikenal. Max ini termasuk orang yang menjaga diri banget, tapi karena terpaksa ia jadi meminumnya. Di waktu Max masih kepedesan, Nicole terus ngoceh, seolah-olah itu lelucon yang membuat hidup lebih berwarna. Max beranggapan kalau tingkah Nicole keterlaluan. Max juga termasuk orang yang taat dengan peraturan, berbeda dengan Nicole yang mau mengubah semua peraturan untuk mendapati kesenangan. Kemudian sadar, anjing mereka menghilang. Mereka mencarinya ke beberapa tempat, sampai terlihat para anjing itu sedang berhubungan. Max ngerasa khawatir sama Hall. Ia juga muntah karena makanan yang dimakannya. Mereka bertengkar lagi karena beda pandangan. Perut Max kembali ngelilit, ia jadi pergi, dan bilang gak akan menghubungi Nicole lagi. Pergi mencari kamar kecil, terlihat gak layak pakai di mata Max, tapi ia menggunakannya karena kepepet. Sedangkan Nicole chat ke temennya minta ketemuan. Ia bilang kencannya kali itu gak berjalan lancar. Di rumah, lanjut bermain dengan Hall. Nicole melakukan hal yang sama dengan Channing. Mereka mengisi hari dengan Annabelle kesayangannya. Poster anjingnya juga dilepas, Nicole sudah nganggep itu miliknya. Datang ke sebuah tempat yang cukup mewah, Nicole mau menjajalnya. Seorang pria muncul, ia pemilik rumah. Sebut saja pria ini Hunter. Ia adalah orang yang mau menggunakan jasa Nicole untuk desain rumahnya. Tapi kelihatannya pria itu tertarik sama Nicole. Orang yang cukup kaya dan memiliki banyak koneksi ini ngajak Nicole pergi ke restoran yang menurutnya sangat menggugah selera. Nicole tentu menerima ajakannya dengan senang hati. Di mana Max ngajak Hall datang ke rumah ibunya. Coba ngobrol banyak hal, Max memperkenalkan Hall ke orang tuanya. Si ibu yang paham tentang hewan, ia mau ngecek kesehatan Hall, tapi ibu bilang kalau Hall hamil. Balik ke rumah, dua pria yang gak tahu cara menggunakan tespek jadi mencobanya, dan benar saja, Hall lagi ngisi. Pergi ke apotik, mereka berdua mau beli pil KB, cuma apoteker mau konsultasi sama orang yang mau meminum pil tersebut. Max menjabarkan kalau pilnya mau diberikan ke anjing, bilang kalau Annabelle-nya lagi hamil. Apoteker gak percaya, ia ngira kalau mereka coba mengelabuhi orang untuk tindak prostitusi. Si teman bersuara kalau itu benar adanya, bilang kalau Max gak mau membiayai kelahiran si janin anjing karena ia gak mau berhubungan lagi dengan ibu si pemilik anjing yang menghamili Hall. Apoteker bilang mereka adalah dua orang bodoh yang menghambat antrian orang lain yang butuh pertolongan. Apoteker minta mereka pergi dari barisan dan menemui dokter hewan kalau itu memang benar untuk Annabelle kesayangan mereka. Mereka pergi. Sedangkan Nicole lagi di restoran bareng Hunter. Cuma cara makan dan penyajian di sana buat Nicole gak nyaman, yang mana Hunter menikmatinya. Lanjut makan di pinggir jalan, panggilan masuk dari Max yang minta Nicole tanggung jawab. Bilang kalau Hall hamil gara-gara Channing. Nicole gak terima, menjelaskan kalau Channing gak punya testikel, ngira Hall hamil sama anjing lainnya. Tapi Max marah karena Hall gak pernah kawin. Mereka ribut dan panggilan berakhir. Janjian bertemu di dokter hewan, mereka bertemu. Channing diperiksa yang rupanya meskipun testikelnya gak terlihat, tapi itu berguna. Giliran Hall, ia dicek kandungannya, yang menurut dokter perkiraan lahir dalam waktu 45 hari ke depan. Nicole keluar, dokter juga memberikan gambaran biaya persalinan Hall. Merasa galau karena akan mengurus anjing sendirian, Max membuat lagu untuk Hall. Kemudian pesan masuk dari Nicole, mereka ketemuan. Saling sapa senang, mereka jadi mulai akrab karena Annabelle kesayangan. Max sangat berterima kasih karena Nicole mau mendengarkannya dan mereka akan mengurus anak anjing bersamaan. Menjalani hari untuk terus bersama menyenangkan Annabelle mereka, hubungan mereka juga semakin erat. Sampai Nicole dapat surat teguran dari apartemen karena memelihara anjing. Akhirnya pun Channing dibawa ke rumah Max. Max menyambut baik,
Ia mau Nicole memakai masker supaya tetap steril. Nicole yang paham Max punya peraturan sendiri dalam hidupnya, ia jadi nurut. Yang rupanya Max cuma bercanda. Nicole ngomong mau nitipin Channing mungkin selama 2 hari, karena ia dapat surat teguran dan akan cari tempat baru yang boleh membawa hewan peliharaan. Coba menyentuh pajangan, tapi nggak jadi. Meninggalkan semua barang milik Channing, malam itu Channing terus menggonggong. Max jadi minta Nicole datang ke rumahnya karena Channing nggak bisa diam walau sudah malam. Max rasa Channing butuh hadirnya Nicole. Malam hari berlalu, Max pulang berbelanja, ia bingung lihat tempatnya yang berantakan. Menjawab santai, tapi Max makin panik lihat sekitar. Ia pilih pergi sama Hall. Nah, Max ini orang yang cukup perfeksionis dan rapih. Jadi kalau lihat hal yang berantakan rasanya jadi kacau. Setelah emosinya mereda, ia coba masuk ke rumahnya. Nicole juga sedang berbenah, Max langsung minta maaf atas sikapnya. Lalu bilang kalau ada masalah dengan dirinya yang gak bisa orang lain mengerti. Nicole mau dengar apa yang sebenarnya terjadi sama Max, karena tadi terlihat sangat gelisah. Max bilang ia sendiri sebenarnya gak tahu kenapa. Cuma dulu, waktu pacaran, Max kira wanita itu bisa menerima semua kekurangan serta kelebihannya. Tapi ternyata Max diselingkuhi. Bahkan waktu COVID menyerangnya, Max bertahan hidup sendiri. Meskipun Max menikmati kesendiriannya, cuma hal itu buat Max gak percaya diri lagi. Nicole menenangkan dan menyemangati, cuma Max gak sengaja menciumnya. Max minta maaf, dan mereka canggung. Nicole jadi mengalihkan pembicaraan tentang anabul mereka, dan pembicaraan berakhir. Lanjut mandi, Max cari anduknya, tapi Nicole masuk mengejutkannya. Max menyuruhnya keluar, cuma para anabul juga ikut masuk, yang diusirnya. Memberikan makanan ke anabul, Nicole menggambar yang lumayan bagus di mata Max. Nicole jadi tanya tentang piano. Max langsung memainkannya dengan lagu karangannya. Mereka terus bermain bersama, membeli keperluan berdua, saling paham kepribadian masing-masing. Yang mana Nicole juga mendaftarkan diri di universitas untuk jurusan seni rupa. Mereka juga liburan bersama dan hidup bersama. Lalu pesan masuk dari temannya ajak pergi pesta. Sekarang, Max juga sudah bisa melangkah bahkan masuk ke kantornya dengan tenang. Setelahnya, mereka pergi ke kelas training anjing. Mereka berpartisipasi di kelas sesuai dengan arahan instruktur. Pulang dari kelas itu, seseorang datang. Ia langsung menuduh Max mencuri anjing. Wanita itu terus memojokkan Max tanpa bukti. Max hanya diam, Nicole muncul, menolak semua ucapan dan mengusir wanita itu pergi. Malamnya, Nicole bersiap. Ia ngajak Max untuk ikut dengannya, tapi ditolak. Menjabarkan kalau Max gak suka dengan tempat yang bising, juga ngerusak diri. Nicole jadi pergi sendiri, ia ketemu temannya, dan sadar kalau di sana ada Hunter. Berusaha ngehindar, rupanya si teman yang kasih tahu keberadaan Nicole karena Hunter terus mencarinya. Hunter mendekat, mereka jadi minum bersama. Menikmati malam karaoke bersama, mereka lanjut ngobrol. Nicole ngajak Hunter ke rumah Max, ia minta Hunter diam, tapi Hunter buat keributan yang bikin Max keluar. Menyentuh barang seenaknya, Max gak suka. Nicole bilang kalau Hunter CEO kripto yang bisa bantu mereka untuk masalah anjingnya. Dan malam itu, Nicole niat mau ambil Channing untuk tinggal di tempatnya. Tapi Hunter tiba-tiba mau ngerokok dalam ruangan. Max tentu ngelarang dan pertengkaran terjadi. Hunter keluar dari rumah. Tapi pertengkaran Nicole sama Max berlanjut. Max yang cemburu malah meluapkan semua keburukan di diri Nicole yang Max lihat. Pertengkaran mereka dilihat dan didengar Channing yang sembunyi ketakutan. Kemudian sadar kalau Hall menghilang. Max coba cari keluar. Ia bahkan menelpon polisi untuk bantuan. Yang jelas ditolak karena harusnya Max menghubungi penanganan hewan. Masih mencari di banyak tempat, hujan juga turun. Di taman itu, Hall akhirnya ketemu. Merasa senang, mereka balik ke rumahnya. Lalu Max tanya, kenapa Nicole masih di sana? Nicole menjelaskan kalau ia khawatir dengan Max dan juga Hall. Tapi, tahu baik-baik aja ia mau pergi. Max minta Channing sekalian dibawa. Mereka benar-benar berpisah. Menjalani hari masing-masing,
mereka sama kesepiannya. Email masuk ngabarin kalau Nicole masuk ke universitas yang dimau. Ia senang, niat ngabarin Max tapi nggak jadi. Hari yang terus berlalu, mereka tetap menutupi perasaan yang dimiliki. Sampai ketukan terdengar, sebuah kotak besar ada di depan rumah. Pas dibuka, isinya Channing dengan kalung bertuliskan Nicole minta maaf. Mereka jadi berbicara berdua, saling minta maaf satu sama lain. Mereka sadar ada kekurangan masing-masing dan juga ngerasa ada yang kurang kalau hidup sendirian. Mereka saling mengungkapkan perasaan. Masuk ke rumah, semua lukisan Nicole juga dipajang yang membuatnya terharu senang. Malamnya, Nicole ajak pergi ke sebuah tempat. Awalnya Max menolak, tapi Nicole paksa. Masuk ke sana, Nicole menulis sesuatu. Sebuah pertunjukan terlihat, Nicole bilang kalau itu tempat terbuka untuk unjuk kemampuan. Gak lama nama Max dipanggil. Ia gugup, tapi Nicole mau Max mencobanya. Max maju, langsung duduk depan piano. Walau gugup, Max bisa membawakan lagu karangannya yang dituju untuk Nicole. Semua orang bertepuk tangan, begitupun dengan Nicole yang senang. Pagi harinya, Nicole bersiap. Mereka pergi mau ngantar Nicole interview di universitas yang dituju. Tapi di mobil aroma tercium. Mengira pipis, ternyata Hall pecah ketuban. Mereka jadi panik dan cari rumah sakit hewan terdekat. Menuju ke sana, tapi nggak memungkinkan. Menghentikan mobil di pinggir jalan, para anabul jadi diturunkan. Orang-orang juga melihatnya, dan Nicole buka YouTube cara bantu anjing lahiran. Mereka sangat panik dengan kondisi yang ada, sampai wanita yang pernah menuduh Max penculik anjing datang. Ia berteriak lagi tentang pencabulan hewan. Tapi Nicole dan Max yang lagi panik jadi marah balik. Bagian sini lucu dikit sih. Bayi Hall juga udah keluar. Kelima anak anjing itu mereka beri nama yang berbeda. Merawatnya seperti anak sendiri dengan penuh kasih sayang. Max juga tanya gimana tentang kampus yang Nicole mau. Nicole cuma bilang kalau hal yang sudah ditentuin gak akan kemana, dan mereka terus bersama. Lalu, Nicole dapat email yang mengabarkan kalau dirinya lolos masuk perguruan tanpa interview. Max menjelaskan kalau ia mengirimkan portofolio permohonan, bilang kalau kemarin Nicole gak bisa datang karena ada keperluan. Pesta kelahiran Hall juga diadakan. Malam itu semua orang senang. Kue juga disajikan, semua anjing menikmatinya. Begitupun dengan Nicole dan Max. Nah, jadi gitu ceritanya, dan begitulah cerita film Puppy Love. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye, salam sepenggal kata kita.